Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sekalian, selamat pagi. Pagi. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baiklah sekalian, sebelum kita melanjutkan hari ini, maka kita mulai ini dengan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya ya. Alhamdulillah ya. Semuanya hadir. Semoga apa yang hadir hari ini ya, bisa menjalankan kegiatan pembelajaran dengan semangat, dengan tentunya dengan semangat yang luar biasa ya. Selanjutnya sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari kaitannya dengan materi pernikahan, yaitu membahas tentang pengertian nikah ya. Coba saya ingin tahu ya, pemahaman kalian, ingatan kalian tentang pengertian nikah. Coba siapa dari antara kalian? Coba pengertian nikah secara bahasa. Mempersatukan, betul sekali. Bisa dikatakan mempersatukan, mengumpulkan atau apa? Menjodohkan sama. Selanjutnya, hukum nikah ada berapa kemarin? 5. Yang pertama jaiz atau mubah, boleh, haram, sunnah, makruh, dan wajib. Ya. Itu adalah pertemuan minggu lalu tentang pengertian nikah dan hukum nikah. Selanjutnya, kita hari ini akan membahas tentang pernikahan, yaitu kaitannya dengan subbab ya, tujuan nikah ya, tujuan nikah. Sebagaimana yang kalian lihat di papan ya, ada tujuan nikah ya. Tujuan nikah yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Jadi atas perintah Allah lah pernikahan itu ada ya. Selanjutnya mengikuti sunnah Rasul ya, sunnah Rasulullah. An-nikahu sunnati, kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku ya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menginginkan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Itu kata Nabi, sabda Nabi. Yang selanjutnya untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup ya, sakinah, ketenangan hidup. Yang selanjutnya membina rasa cinta ya, mawaddah ya, dan kasih sayang dan rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang kita tahu, kalau kita mengucapkan kepada orang lain yang baru saja menikah, semoga sakinah, mawaddah, warahmah ya, itu tadi sakinah tenang, mawaddah penuh rasa cinta, rahmah penuh rasa sayang. Yang selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah. Sebagaimana manusia pada umumnya, fitrahnya manusia itu adalah makhluk biologis, makhluk sosial yang mempunyai hawa nafsu. Maka dengan adanya nikah inilah ya, dapat menyalurkan hasrat sesuai yang diridhoi oleh Allah. Berbeda dengan orang di luar sana yang tidak melakukan pernikahan, itu menyalurkan hawa nafsunya dengan cara yang salah, yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Yang selanjutnya untuk memperoleh keturunan yang sah.
Di hubungan yang diridhoi Allah tentunya akan menghasilkan keturunan yang sah sesuai apa yang disyariatkan oleh agama. Ya. Yang selanjutnya rukun nikah. Ya. Rukun nikah yang pertama adalah suami. Ya, adanya suami. Pernikahan itu akan sah manakala yang pertama rukunnya terpenuhi, yaitu rukun pertama adalah suami. Kriteria suami bagaimana? Syaratnya suami yang pertama laki-laki. Suami harus laki-laki. Ya. Dan hari ini muncul hal baru, pasangan itu sejenis. Ini yang menjadikan fitrahnya manusia menyimpang, ya. Jadi di luar negeri sana ada yang namanya kaum LGBT. Nah, ini sedang marah hari ini. Yang selanjutnya beragama Islam, ya. Setelah laki-laki harus beragama Islam. Yang ketiga atas kehendak sendiri, bukan muhrim. Yaitu bukan muhrim apa? Bukan hubungan sedara, ya, bukan saudara kandung, ya. Yang selanjutnya tidak sedang ihram atau haji, ya, atau umroh, ya. Itu tadi apa? Rukun yang pertama adalah suami. Rukun yang selanjutnya yang kedua adalah calon istri, ya. Calon suami ada calon istri. Yang pertama syaratnya ada 7. Perempuan beragama Islam, tidak terpaksa, ya, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah. Yang terakhir tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang dimaksud dengan masa iddah itu apa? Nah, ini mungkin yang belum kalian punya ketahui, ya. Apa itu masa iddah? Ya. Masa iddah itu bisa diartikan dengan masa di mana seseorang itu menjalani sebuah keadaan, ya, perpisahan atau perceraian dari suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya. Maka setelah bercerai dan setelah ditinggal oleh suami yang meninggal, itu akan terjadi yang namanya masa iddah, masa kembali sucinya seorang wanita dari suaminya yang lama, ya, itu masa iddah. Dan setiap perempuan itu akan mengalami ketika melalui masa-masa seperti tadi, yaitu masa bercerai dan meninggalnya seorang suami. Ya. Yang selanjutnya tidak bersuami. Ya. Jadi seorang perempuan itu boleh dinikahi asalkan tidak sedang bersuami atau tidak memiliki suami, tidak sedang statusnya tidak menjadi suami orang lain, perempuan. Ya. Yang selanjutnya, rukun selanjutnya adalah wali nikah, ya. Wali nikah. Wali itu apa? Orang yang menikahkan sebagai orang yang bertanggung jawab, ya. Yang pertama syaratnya adalah Islam, mukallaf, dewasa, tahu akalnya sehat, laki-laki yang merdeka, ya, adil, tidak sedang ihram, ya. Baik, itu tadi penjelasan dari tujuan pernikahan dan rukun nikah dan mahram, ya. Baik, selanjutnya akan kita tampilkan sebuah video yang nantinya tentunya akan kalian amati. Setelah kalian amati, akan kalian simpulkan beberapa pertanyaan dari video yang kalian amati. Selanjutnya untuk dilakukan diskusi dari apa yang sudah ditampilkan video ini. Jadi pengamatan video terlebih dahulu menyimpulkan sebuah pertanyaan, ya. Pertanyaannya akan disilakan kepada kelompok lain, ya. Dan selanjutnya
hasil diskusinya akan disampaikan secara bersama-sama. Gitu ya. Baik. Silakan dilihat, diamati video berikut ini. Nah, ini video tentang ijab qabul. Video tentang ijab qabul. Video ijab qabul ini, nah, tentunya memenuhi rukun tadi, ya. Yang pertama, nah ini rukun ijab qabul tentunya memenuhi syarat sebuah akad nikah. Ya, di sini ini ada seseorang yang berjajar dengan seorang laki-laki berjajar dengan perempuan. Nah, ini calon suami, ini calon istri. Yang samping kanan kiri ini adalah dua orang saksi, ya. Dua orang saksi. Yang selanjutnya yang di depan ini, di depannya mempelai ini adalah wali. Ya, wali yang akan menikahkan. Yang kedua mempelai ini, yang terakhir ini adalah petugas pencatat pernikahan dari lembaga kantor urusan agama. Ya, misalnya disebut dengan siapa? Penghulu. Ya. Nah, ini tentunya sudah memenuhi kriteria. Beberapa orang ini sudah memenuhi kriteria diadakannya sebuah ijab qabul. Ya. Yang pertama tadi apa? Calon suami. Yang kedua calon istri. Yang selanjutnya wali. Ya, walinya ini. Ya, ini walinya. Yang keempat saksi. Nah, ini saksinya, kedua orang samping kanan kiri ini adalah saksi. Ya. Yang terakhir adalah ijab qabul. Mari kita lihat proses ijab qabulnya, ya. Tolong diamati. Ditandai langsung dijawabnya dengan suara Bapak saksi, mohon siap ya. Saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum ala siddiqallah ujamika ala ma amarallahu bi intisan bi ma'rufin aw tasrifin ihsan. Ya Abdul Wahab bin Sulaiman, angkat tuka wa zawastuka. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Siti Aisyah binti Salim kepadamu dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Siti Aisyah binti Salim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana? Nasi? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakum wa barakallahu semua jamaah wa fi khair. Silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tadi proses ijab qabul. Ya, itu tadilah yang akan kalian alami di tahun-tahun mendatang, ya. Amin. Kira-kira berapa tahun lagi? 5. Ya, 5 tahun. Ya, jangan sampai 5 tahun. Kelamaan nanti. 10. Ya. Itu yang sukses. 3, 4, maksimal 5, ya. 5. Kalau sampai 10 tahun gimana, Pak? Ya, itu kasihan nanti, ya. Baik, dan sekalian, setelah mengamati video tadi, tentunya kalian setelah ini akan membuat kelompok, ya. Kegiatan selanjutnya kita melakukan diskusi, ya, secara kelompok yang sudah ditentukan kelompoknya masing-masing, ya. Jadi kelompok yang pertama, Pak, saya ingin tahu apa hasil dari pertanyaan yang sudah dihimpun dari analisa video tadi. Coba kelompok pertama, pertanyaannya apa? Coba. Apakah macam-macam hukum pernikahan?
pernikahan. Kelompok kedua, Pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi 5 rukun nikah. Apa sajakah rukun nikah? ya apakah saja rukun nikah? Kelompok tiga, Bagaimanakah cara memilih jodoh menurut Islam? ya. Kelompok empat, Apakah yang dimaksud dengan mahram? apakah yang dimaksud dengan mahram? Nah, pertanyaan ini nanti akan disilangkan, ya, disilangkan. Kelompok satu dijawab oleh kelompok empat, kelompok empat dijawab kelompok satu, kelompok tiga dijawab kelompok dua, kelompok dua dijawab kelompok tiga. Gimana? Sudah ketemu jawabannya? Sudah ya? Ya. Kelompok tiga. Sudah dapat ya jawabannya ya. Terus kelompok empat sudah dapat jawabannya ya. Terus kelompok dua sudah dapat jawabannya. Terus, ya. Setelah ini kalian menyampaikan jawaban dari yang sudah didiskusikan tadi. Ya, silakan. Silakan disampaikan hasil diskusi dari kelompok satu. Kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Mahram ialah wanita yang haram dinikahi dan dibagi menjadi 2, yaitu mahram mu'abbad, haram dinikahi selama-lamanya. Ghairu mu'abbad yaitu sebab menghimpun 2 perempuan yang statusnya bersaudara. Ya, jadi mahram yaitu orang yang haram untuk dinikahi. Sedangkan mahram pembagiannya ada dua, mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Mahram yang dinikahi untuk selama-lamanya dan karena menghimpun saudara kandung dalam satu pernikahan. Terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Wanita dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Bagus sekali ya. Kelompok 2 ya. Jadi wanita dinikahi karena empat hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga kecantikannya, yang keempat agamanya. Lanjutkan hadisnya. Maka pilihlah yang agamanya baik, niscaya kamu, kalau tidak niscaya kamu akan celaka. Maka dalam memilih pasangan itu ya harus mengutamakan agama supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu baik, beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ya. Alhamdulillah pertemuan kita sudah di penghujung jam pelajaran. Saatnya kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu dalam pernikahan Islam ada 5 rukun yang harus dipenuhi dalam ijab qabul atau dalam pernikahan. Yang pertama apa tadi? Calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga calon wali, bukan calon lagi ya, wali, yang keempat saksi, yang kelima ijab qabul ya. Ijab qabul itu ada sekalian ya. Apa tadi di antara rukun nikah? Ada berapa tadi? 5. Ada 5. Yang pertama Calon suami, calon calon istri, wali, saksi, yang terakhir ijab qabul. Ini merupakan rangkaian dari sebuah akad nikah. Maka sebuah rukun nggak boleh ditinggalkan, karena jika ditinggalkan akan membatalkan sebuah ibadah, sebuah amal. Kalau dalam rukun nikah harus dipenuhi, kalau tidak nikahnya tidak sah. Maka harus dipenuhi.
abad, yaitu mahram yang selama-lamanya tidak boleh dinikahi, dan yang kedua yaitu mahram karena mengumpulkan saudara perempuan dalam satu pernikahan. Baik, dan sekalian, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ya, harapan saya kalian akan termotivasi dalam pembelajaran kalian dalam sehari-hari, hingga dapat wawasan yang luas terkait dengan bab pernikahan. Sebenarnya sebagai tugas kalian selanjutnya di rumah untuk mengerjakan soal-soal dalam pembaca D yang akan disampaikan di form yang saya kirimkan melalui WA. Baik ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.